menarik, Pak. Walaupun dia jadi wali kota dengan kelompok yang banyak juga seperti itu di Solo ini yang harus dibina. Dia buat perayaan Nyepi. Iya, betul. Betul. Dia buat perayaan apa namanya? Macam-macam kegiatan dia lihat. Natal. Iya, Natal. Besar, Pak, dibuat, Pak. Dan hadir lagi di situ. Hadir lagi. Dia buat perayaan umat Buddha itu Waisak. Iya. Terus dia buat juga lampion-lampion di Solo itu. Iya. Pernah di demo, nggak mundur dia, Pak. Iya. Di demo itu sama Islam-Islam itu, Pak. Iya. Okay. Nggak mundur dia. Di demo dengan kelompok-kelompok itu. Dia bilang biarkan saja, silakan Anda komentarin, tapi saya sebagai negara atau sebagai representasi negara, representasi pemerintah, representasi daerah, pimpinan daerah, saya harus tetap jalankan ini. Nah, berarti yang diragukan orang kepemimpinannya masih anak-anak, gimana? Ini kan Cak Nasir ini kan tahu banget ini. Jadi gimana menurut Cak Nasir? Itulah yang... Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saat ini atau hari ini kita akan mencoba dengan wajah baru, warna baru dalam hal berdialog. Kepada publikan semuanya, kita biasanya bicara politik, bicara tentang perbatasan, bicara tentang segala macam. Kita akan mengambil topik hari ini karena rame di media bagaimana pesantren dirangkul, dilirik oleh kontestan-kontestan yang akan ikut pemilu nanti. Di mana kita lihat ada Mas Gibran, ada Mas Kaesang, demikian juga dengan yang lain-lainnya. Ada Pak Anies dengan Caimin bermain di pesantren, demikian juga dengan Pak Ganjar, dengan Pak Mahfud mempunyai kekuatan di Jawa Timur, pesantren-pesantren yang begitu besar. Tentunya Pak Prabowo dengan Pak Gibran ada kekuatan-kekuatan juga. Di sini saya mengundang teman saya Cak Nasir dari Ketua Voksi Santri di Indonesia yang didirikan tahun 2016, inspirasi dari Gus Solah dan juga Buya Shafi'i Ma'arif. Tentunya saya mengundang Cak Nasir, apa kabar? Sehat, Bang. Sehat ya? Oke, sehat ya. Cak Nasir, aku nih lihat di media nih ya, di mana-mana aku lihat Mas Gibran datang ke pesantren-pesantren, bahkan ke Gus Miftah juga datang kemana-mana. Demikian juga Bro Kaesang. Demikian juga dengan calon-calon yang lainnya seperti Caimin datang kemana-mana. Demikian juga dengan Pak Mahfud MD tentunya di Jawa Timur Madura. Aku mau nanya beberapa poin. Pertama begini, Cak Nasir, gimana sih, coba ceritakan singkat tentang pesantren ini. Nanti saatnya saya potong, mungkin saya akan tanya bagaimana dengan kunjungan dengan Mas Kaesang, dengan Mas Gibran. Bagaimana peta kekuatan santri-santri ini untuk pemilu nantinya. Monggo. Jadi selamat siang, Bang. Selamat siang. Senang sekali, satu kehormatan nih diundang ke podcast yang selalu memberikan inspirasi. Tidak mencari sensasi tapi penuh informasi. Informasi, betul. Jadi kan ini tempat ajang untuk bertukar informasi. Betul. Nah, saya senang sekali. Betul, Cak. Nah, jadi kalau mau dibilang santri di Indonesia itu memang punya sebuah segmentasi yang sangat lumayan. Sangat lumayan, oke. Kita bisa sampaikan bahwa pertama begini, kalau kita bedah dulu pesantren atau santri itu sebuah sistem pendidikan yang memang berakar pada pendidikan dari Nusantara sendiri. Nusantara. Santri sendiri itu kalau mau cari di Arab ya nggak ada bahasa santri. Santri ini berawal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya bagaimana santri ini dulu cantrik kalau dalam bahasa zaman-zaman kerajaan seperti di Jogja.
di Mataram kuno lah ya, Ya. di Mataram Islam. Oke. Ada orang-orang yang memang dipersiapkan di lembaga pendidikan untuk nanti mengabdi kepada Sultan. Oke. Jadi santri ini memang berakar dari Nusantara. Nusantara. Oke. Dengan berkembangnya pemikiran, apa ya, kalau bisa bilang kesadaran nasionalisme kalau zaman dulu bahasanya, Oke. yang dimulai berdirinya organisasi-organisasi Islam. Ya. Nah, di situ ada santri, Bang. Oke. Di sana ada mulai dari pesantren-pesantren tua ya seperti Buntet. Yap. Terus itu juga memperjuangkan kemerdekaan, Tebu Ireng. Oh, jadi di film-film kita dokumenter itu juga ada ya, santri-santri ikut terlibat, betul ya? Betul, agak terlibat. Nah, Oke. yang menarik adalah saya dulu, Bang, itu ketika di pesantren memang dari keluarga besar pesantren. Oke. Kebetulan bapak saya ini adalah tokoh di Bali. Di Bali, oke. Ya, tapi pada saat itu memang sebagai pendiri P3 Ya. pada saat fusi, dulunya Parmusi, Ya. dan dari keluarga besar Muhammadiyah. Muhammadiyah, oke. Kalau ibu saya itu kebetulan ustazah juga, Bang, di Ustazah di ini dulu ya. sebelum menikah dengan ayah saya di pesantren Persis Bangil. Persis Bangil. Oh, terkenal tuh ya. Punyanya Terkenal tuh. Hmm. Anak dari Ahasan yang didirikan Ahasan terus dilanjutkan Akadir. Kemudian ibu saya dinikahkan oleh bapak saya juga yang menjodohkan itu Akadir, anak dari Ahasan. Oke. Jadi bisa dibilang ibu dan dari keluarga besar Al Irsad, Yep. dari keluarga ibu, Ya. dan juga kakek kita dulu juga pejuang lah, Bang. Nah, Ya. artinya saya dari keluarga besar pesantren. Jadi benar-benar ini apa ya, kalau strukturnya ini benar-benar mengakar sampai ke bawah nih ya, sampai ke anaknya atau anaknya nih sekarang ya. Jadi kalau dulu waktu zaman-zaman SD Iya. ada peraturan di keluarga itu minimal anaknya wajib nyantren Nyantren ya. 3 tahun. 3 tahun ya, oke. Minimal 3 tahun. Minimal, Tapi ya. saya kebablasan 4 tahun. Berarti udah ngelotok dong. Nah, Udah 4 ngelotok. tahun ya sangat masih minim ilmu kita, Bang. Yang Oke. tahun kelima, naik tahun kelima kita Iya. harus keluar dari pesantren, Oke. tapi kembali ke sekolah Islam. Sekolah Islam ya. Jadi artinya itu. Nah, kalau bicara soal pesantren juga, sebenarnya saya lulusan dari pondok pesantren yang tercap ataupun itu radikal. Saya dari Ngeruki, Bang. Ngeruki. Oh. Ngeruki. Ngeruki yang terkenal satu itu. Iya. Saya nyantren di Ngeruki 4 tahun. Tapi bukan yang itu kan, bukan yang Tapi akhirnya saya di DO. di DO, Nah, oke. untung di DO kan, Bang. Iya. Nah, maksud saya artinya ketika saya di drop out, terus karena dulu saya mempelajari bukunya Bung Karno, Bang. Oke. Terus di bawah bendera revolusi ya. Ya, revolusi, betul. Bung Karno. Ya. Lalu buku itu dibakar oleh kakak kelas, kita ribut, lalu akhirnya pada saat itu dikeluarkanlah dari Ngeruki dan sekolah di Al Islam 3 Solo. Iya. Nah, disitulah kita mengenal Solo ini sebagai sebuah miniatur Indonesia, Bang. Makanya Solo ya, oke. makanya Bung Karno itu pernah bilang kan, Bang, Ya. waktu di pembukaan PON pertama ya. Ya. Kalau mau belajar melihat Indonesia, Lihatlah Solo. lihatlah Solo, Solo, betul. yang hidup pernah. Dari situ saya melihat keberagaman Indonesia yang sangat mahal Oke. rasanya. Akhir saya lulus SMA di Solo, lalu kuliah di Jogja. Jogja. Di UII lagi, Bang. UII. Jogja, Nah, ya. UII ini bukan sekedar universitas, Bang. Ya. Kalau bisa kita bilang, UII ini adalah universitas yang didirikan 40 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Iya, oke. Universitas Indonesia tertua bahasanya, yang didirikan oleh Masyumi, Bang. Masyumi ya, oke. Dulu Awalnya kita kan di Majelis sana semua. Suro Muslimin Indonesia. Ya. Masih majelis, masih sebagai ormas, belum partai. Oke. Masyumi mendirikan mendirikan UII dengan tujuan 2. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dan mahasiswa-mahasiswa UII zaman awal-awal itu terlibat juga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Nah, dari situ kita belajar lagi, Bang. Iya. Dan masuk ke organisasi mahasiswa Islam tertua namanya HMI. HMI ya, betul. Jadi saya dulu HMI di Jogja dan kita mau pelajari. Jadi akhirnya, Bang, kuliah kita yang di Jogja ini di Fakultas Hukum, ilmu hukumnya 20%. Iya. Betul. Sisanya ini ilmu pergerakan dan ilmu keislaman, Bang. Nah, ini yang kita akhirnya jadi ini. Dan saya juga ngaji dengan Cak Nun. Ya. Dan saya juga dulu kita punya gerakan zaman saya itu namanya Serangan Fajar, Bang. Serangan, oke. Bukan politik, Bang, Ya. tapi kita datang ke tokoh-tokoh pergerakan di Jogja, termasuk salah satunya Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif. Tiap sholat subuh kita sholat di tempat Buya, habis gitu kita
kajian sama Buya, Bang. Iya. Nah, jadi itulah menariknya masa-masa saya kuliah. Iya. Dan akhirnya 2017, 16, 17 saya sudah mulai sering ke Jakarta sebagai aktivis, Bang. Iya. Pada saat 2016 itu saya diajak, lebih tepatnya 16, 17 saya diajak oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Iya. Itu untuk bergabung di dua hal. Pertama, Gerakan Kebajikan Pancasila Yayasan. Kebajikan, oke, bagus. Itu yang akhirnya menjadi UKPPIP dan BPIP. Oke. Lalu yang kedua, saya di Gerakan Daulat Desa. Ini satu gerakan, cuman berbeda badan. Dan dua-duanya di sana ada Gus Solah, Buya Syafi'i Ma'arif, ada HS Dillon. Iya. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh hebat. Di situ saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat. Menimba ilmu juga nih sekalian. Menimba ilmu. Nah, sekaligus meskipun saya juga sama Bang Akbar Tanjung pernah. Oke. Golkar Terus gitu ya, Oke. saya pernah sama Bang Akbar waktu masih di HMI dan awal-awal ke Jakarta. Terus Bang Akbar kan di HMI kalau nggak salah. iya, Bang Akbar kan mantan ketum PB HMI dan memang ketika saya awal di Jakarta itu banyak mendapat perhatian lah dari beliau, Bang. Nah, Oke. terus lambat laun Pak Jokowi memutuskan Hari Santri Nasional. Oke. Pada saat itu memang konsen saya dari mahasiswa hingga saat lulus itu, Iya. saya bisa dikatakan oleh Pak Jokowi melihat pergerakan santri melawan radikalisme, Bang. Iya. Saya ada beberapa kedekatan meskipun ya mungkin Pak Jokowi nggak tahu, tapi saya memperhatikan Pak Jokowi sejak saya SMA. Oke. Karena beliau masih wali kota Solo. Pernah satu ketika saya sudah keluar dari Ngeruki, Iya. tiba-tiba ada gerakan aktivis alumni Pondok Ngeruki ya. Iya. Itu nembak polisi lalu lintas. Iya. Dar. Dan itu gerakan dilakukan oleh alumni tidak lulus di Ngeruki yang terlibat jaringan di Filipina. Iya. Dan itu polisi ditembak dan meninggal, Bang. Iya. Pada saat itu, Bang, saya karena rame itu kan. Rame, ini kebetulan kos saya karena Al Islam 3 itu kejadian di Singosaren, deket lah dengan SMA saya ke sana. Tiba-tiba lambat laun, nggak lama dari itu masih lagi suasana cegang, tapi masyarakat sudah mulai mengerubungi tempat itu. Iya. Datang seseorang, Bang, Iya. pakai motor Mio putih. Iya. Itu Insinyur Joko Widodo, Bang. Presiden kita sekarang. Presiden kita sekarang masih wali kota saat itu sudah mulai maju di Jakarta, tapi beliau ada di Solo pada saat itu. Dia naik motor putih, Bang. Masih wali kota. Masih wali kota. Oke. Beliau naik motor putih. Ke lokasi itu, Bang, melihat lokasi itu. Sempat dialog nggak? Enggak dialog. Kita dari kerumunan. oke. Beliau datang itu dan yang saya heran, Bang, Ya. biasanya Ya. seorang pemimpin itu menghindari hal-hal seperti itu. Pasti dia akan menunggu dulu baru nanti ini Sudah safe, clean and clean Nah, baru dia datang ya. Ini belum clean and clean, dia sudah datang naik motor Mio, Bang. Itulah kelebihan Pak Jokowi yang membuat hati rakyat Solo, terutama saya, itu terinspirasi oleh beliau. Beliau ya. Oh, ini menarik sekali. Tadi Pak Jokowi ceritanya. Nah, sekarang ini kita masuk ke poinnya. Tadi sejarah kita. Saya lihat begini. Pak Jokowi ini kan sekarang ada putranya Pak PS dengan Mas Gibran. Ada Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD. Ada Pak Anies dengan Caimin. Ini saya lihat akhir-akhir ini saya hobi baca. Artikel tiap malam saya baca. Ini kok ada perang pesantren ini. Kalau kita kan kadang-kadang perang bintang. Di sana ada kumpulan jenderal-jenderal, di sini kumpulan jenderal-jenderal. Ini saya lihat semuanya merebut pesantren. Apa kira-kira gambaran kekuatan? Kalau Caimin punya pesantren yang bagaimana? Kalau Mas Gibran bagaimana? Kalau Pak Mahfud MD bagaimana? Coba, bisa nggak kasih gambaran sedikit di dalam rangka kita persiapan kampanye nanti 28 November mulai go? Gimana? Jadi menarik, Bang, Ya. konstelasi politik ini. Ya. Tapi politik akan menjadi politik aja Ya. kalau tidak diberikan kepada produk. Oke. Bang, kita harus ingat, Bang, santri Indonesia itu bisa dibilang sangat beruntung memiliki Presiden Jokowi, Bang. Sangat Ini beruntung. poin ya, Sangat poin satu. beruntung ya, oke. Kita tahulah, Bang, kalau kita bisa bicara satu-satunya presiden yang dengan saat ini rekor yang memiliki kunjungan terbanyak ke pesantren itu Presiden Jokowi, Bang. Presiden Jokowi, oke. Terus bisa dibilang juga beliau satu-satunya presiden yang memberikan anugerah Hari Santri Nasional, Yap. pengakuan negara
terhadap jasa-jasa santri Ya. mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yep. Di luar itu nggak ada bang presiden yang pernah memberikan produk itu. Hanya Presiden Joko Widodo. Presiden ke-7. Presiden ke-7 Iya, hanya ke-7 Presiden ya. Joko Widodo. Oke. Kita harus bicara jujur, Ya. the real bang. Oke. Beliau melakukan itu, memberikan itu. Nah, Saya pikir hanya seperti itu bang, makanya kita buat Foxy pada saat itu. Foxy ya. Inspirasinya adalah pada zaman itu mungkin abang tahu Forum Komunikasi Santri Indonesia itu inspirasinya adalah dari BPI, UKPPIP juga Ya. itu. Kenapa harus ada suatu organisasi yang konsen melawan masalah radikalisme? Ya. Karena zaman dulu itu BNPT rilis, Ya. ada berapa pesantren radikal. Iya. Itu Dan rame. pesantren saya pasti nomor 1. Dan saya sepakat itu, bukan Ngeruki saya ya? tidak sepakat. Oke. Itu memang harus ada pembenaran, Yap. pembenahan di segmen itu. Yap. Tapi negara diam. Oke. Harusnya Ya. negara itu menjalankan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ada yang salah-salah di sektor pendidikan harus, dan hanya yang berani Pak Jokowi bang. Ya. HTI dibubarkan, Ya. FPI dibubarkan, Ya. Azaitun sekarang dibenahi. Betul. Sudah berapa tahun Azaitun itu yang berani Waduh. membenahi hanya Pak Jokowi. Betul. Nah, jadi dari situ inspirasi pertama. Kedua, kalau bisa dibilang capres-capres sekarang Ya. ini semua Gimana ini? menggait latar-latar belakang pesantren. Ya. Kita bisa bicara jujur, Muhaimin Ya. Iskandar ini, Caimin, Ya. ini ya memang orang top lah di NU. Kita akuin lah. Top. Orang top lah di Oke. NU. Secara nasab. Nasab, oke. Secara nasab. Banyakkah masanya? Banyakkah orang pengikutnya? Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam, Oke, Bang. Biar mainkan. lebih penasaran. Mainkan. Caimin ini bisa Ya. dibilang pergerakan sejak lahir. Mungkin Ya. dia bisa bilang NU. Ya. Terus dia juga aktif di organisasi yang didirikan NU PMII. Iya, betul. Lalu lambat laun nggak lama karirnya moncer nih, Bang. Moncer. Karena mungkin memang beliau secara nasab diberikan karunia dan anugerah, Oke. ya kan? Iya. Adanya ini beliau sebagai keponakan Gus Dur, Iya. tokoh yang sangat saya kagumin dan inspirasi. Meskipun kan kita dalam fenomena belakangan ada muncul ketidakharmonisan antara keluarga Gus Dur dan Iya, ya itu poin lain. Ada tanda petik lah. Ada tanda petik seolah-olah soal. bagaimana gitu Tapi ya. kan Oke. beliau menjadi satu punggawa saat ini di Iya. partainya Gus Dur, meskipun itu juga jadi kontroversial. Iya. Oke. Betul. Lalu ada siapa? Mahfud MD. Mahfud MD, Jawa Timur. Jagonya Mahfud di- MD ini saya dekat. Oke. Kenapa? Karena UI. UII ya, oke. Beliau UI dan ketika GKP yang tadi saya ceritakan, beliau salah satu pembina di GKP itu, Di Bang. GKP, oke. Gerakan Kebajikan Pancasila itu. Iya. Dan beliau adalah dosen saya di Dosen, UI karena iya. saya Fakultas Hukum Iya. dan beliau juga HMI. HMI betul. Beliau juga HMI dan ketua KAHMI, pernah jadi ketua Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Anies Baswedan juga saya nggak asing. Iya. Beliau juga anak tokoh dan mungkin dari latar belakang keluarga ibu saya Alirsat. Iya. Terus keluarga beliau juga Alirsat, bapaknya juga dari Jawa Timur. Oke. Saya tidak asing dengan Anies, tapi yang menjadikan segmen bicara soal santri mungkin hanya wakil-wakil nih, Bang. Wakil-wakil ya betul. Muhaimin dan Muhaimin, Pak Mahfud MD. Mahfud MD. Mas Gibran gimana? Nah, ini gimana kalau nih? kita Coba. bicara tadi Anies sama Ganjar, dia tidak punya memori Iya. yang khusus. Bahkan kalau bisa kita catat, ketika menjadi gubernur juga, ya saya rasa tidak khusus kepada santri, tidak seperti Pak Jokowi. Oke, oke. Nah, terus ini apa ini? Ini Pak Anies ya? Anies dan Mas Ganjar. Mas Ganjar. Oh, Iya. tidak ada. Mereka kurang Fokus lah Kurang terhadap fokus, ya. pembangunan Tapi santri dan bukan kurang pesantren. welcome ya, kurang fokus ya. saja Kurang fokus, mungkin. oke. Ada kebijakan-kebijakan yang Oke. mungkin itu. Tapi kalau Ganjar mungkin kebijakan mengenai masalah ekstremisme itu ada produk hukumnya. Iya. Tapi meskipun tidak dijalankan oleh semua kabupaten kota. Dan hanya Mas Gibran tuh yang membuat tuh. Oh, Ada yang dibuat dengan serius dan sekarang sudah berjalan tuh. apa itu yang dibuat Mas Gibran ini sampai apa? Saya namanya lupa, Oke, tapi oke. nanti itu artinya dia membuat satu gerakan peraturan daerah Iya. tentang penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, Iya. yang itu melawan masalah radikalisme. Berarti musuh kita itu kan Kalau- narkoba, terorisme ini kan musuh kita sama Radikalisme. judi nih. Berarti di benak Mas Gibran walaupun dia masih muda,
dia sudah mempunyai konsep-konsep itu. Kira-kira sangat fokus dengan hal Cak itu. Natsir mau nyampaikan itu kira-kira. Sangat fokus dengan hal itu. Dan masalah pesantren, Mas Gibran juga sangat fokus dan konsen. Di Solo itu bisa dibilang kota santri, Bang. Kota santri, Tapi bukan kota santri seperti kota santri yang banyak pesantren. Tapi di sana kota solawat sebenarnya. Solawat, ya. Karena di sana ada Habib Syekh, kalau abang terkenal seluruh Indonesia tuh. Dan sering sekali di Solo itu mengadakan acara solawatan. Sebelum-sebelumnya di Solo itu masalah ekstremisme dan radikalisme ini sangat kencang sekali. Ada Luis, Laskar Umat Islam seperti FPI, FPI-nya Tugak Tumbuh Subur. Dan ada masalah intoleransi di Solo itu belakangan itu sebelum Mas Gibran menjadi itu sangat serius. Tapi beliau membuat satu terobosan baru dengan keberanian Mas Gibran sebagai anak muda ya Bang ya. Yang membuat saya terinspirasi. Beliau buat itu. Dan pernah ada kasus anak-anak TPA menghancurkan makam orang Nasrani. Beliau datangin Bang, itu hanya beberapa jam. Mas Gibran ini? Mas Gibran datangin. Sekolahnya ditutup, orang-orangnya dipulangkan, anak-anaknya dibina yang orang sana. Itu suatu terobosan yang sangat luar biasa dari Mas. Padahal masih anak muda ini ya. Itu baru menjadi wali kota hitungan berapa bulan? Berapa bulan ya? Sempat 3 tahun ya? 2-3 tahun ya Mas Gibran ini ya? Ini masih awal jadi wali kota. Saya ceritakan ini Bang, kasus kejadian kasus pengerusakan sekolah apa segala macam. Bukan makam Kristen. Makam Kristen, Mas Gibran datang ke sana. Guru-gurunya sekolah TPA ini dipulangkan karena memang bukan orang Solo. Sekolahnya ditutup permanen. Anak-anak dibina, dikasih pembinaan yang benar. Jadi artinya apa? Ini kan suatu goodwill dalam perpolitikan. Ada masalah, nggak hanya bisa diam. Kita harus terjun ke lapangan, ya kan? Ke TKP lah katanya, ke TKP lah. Dan yang membuat saya sambil minum, kita santai sambil minum. Yang ngebuat kita terkesima dengan Mas Gibran ini, Bang, itu satu lagi. Dia membuktikan domain negara itu sebagai yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas negara atau tugas pemerintah. Dia jalankan dengan betul dan dengan dia buktikan bahwa segala masalah toleransi, masalah intoleransi, masalah keberagaman itu harus dipegang sama, dan negara tidak pernah kalah di zaman Mas Gibran. Dan negara harus hadir bila mana ada sesuatu kejadian ya. Dan Mas Gibran nggak pernah kalah. Saya kalau boleh cerita, bukan maksud mendiskreditkan atau apa. Pernah ada satu ketika sebelum Mas Gibran menjabat, di Solo itu, dan saya tulis itu, bukan maksud membanding-banding karena kita ojo banding-banding. Ojo banding-banding ada lagunya tuh, ojo dibanding-banding. Wong kok ngene kok dibanding-banding, kita kan banding-bandingin. Suatu saat, ya itu juga politikal yang political will-nya. Misalnya ada contoh di Solo itu dulu ada masalah gambar Nasrani atau menyerupai, padahal jauh menurut saya. Tiba-tiba Islam radikal ini yang orang-orang yang keras itu merasakan wah, di demo lah. Ada terganggu lah. Di demo lah. Pada saat itu Pak Rudi, wali kota sebelumnya. Itu akhirnya mengakomodir lah. Akhirnya dirubah lah. Padahal sebenarnya nggak usah dirubah ya? Nggak usah dirubah karena itu sudah diinikan. Tapi Mas Gibran ini yang menarik Pak. Walaupun dia jadi wali kota dengan kelompok yang banyak juga seperti itu di Solo ini yang harus dibina. Dia buat perayaan Nyepi. Iya, betul. Dia buat perayaan apa namanya, macam-macam kegiatan. Natal. Natal. Besar Pak dibuat Pak. Dan hadir lagi di situ. Hadir lagi. Dia buat perayaan umat Buddha itu Waisak. Terus dia buat juga lampion-lampion di Solo itu. Pernah di demo, nggak mundur dia Pak. Di demo itu sama Islam itu Pak. Nggak mundur dia. Di demo dengan kelompok-kelompok itu, dia bilang biarkan saja, silakan Anda komentarin, tapi saya sebagai negara atau sebagai representasi negara, representasi pemerintah, representasi daerah, pimpinan daerah, saya harus tetap jalankan ini. Lah berarti yang diragukan orang kepemimpinannya masih anak-anak, gimana? Ini kan Cak Natsir ini kan tahu banget ini. Jadi gimana menurut Cak Natsir? Itulah yang saya katakan Bang, orang itu tidak melihat pada
wah ini masih anak-anak, masih bisa ini, masih bisa. Nah, itu akan menurut saya bukan hal yang harus kita perdebatkan lagi. Saya bisa sampaikan dan saya menjadi saksi. Kebetulan, mohon izin, istri saya itu orang Solo, Bang. Oke. Dan masih tinggal di Solo. Berarti sering berkunjung ke Solo dong? Saya itu bisa dibilang Solo itu the second home. The second home, oke. Kota kampung halaman kedua lah. Karena saya sejak SMP itu, Bang, Bali tembak langsung, Bang. Oke. Jadi dari SMP itu udah di Solo, Bang. Oke. Jadi saya bisa bilang kultur saya bahasa Bali nggak begitu lancar. Bahasa Solo insya Allah lancar, Bang. Jadi artinya saya sangat ini paham tentang political Solo. Berarti makanan-makanan di Solo yang enak-enak itu tahu semua ya? Tahu, Bang. Bahkan kenal sama sama yang jual, Bang. Nah, artinya apa? Itulah saya melihat Mas Gibran ini sebagai sosok yang menurut saya nggak bisa juga dibilang, anak presiden kok berprestasi karena jadi anak presiden. Nggak masuk akal menurut saya. Kalau saya jadi anak presiden, Bang, atau siapapun jadi anak presiden, mana ada anak presiden mau jadi wakil wali kota, mau jadi wali kota, Bang? Hah? Betul. Pasti lebih mikirkan, ya udah gue sebagai anak presiden, saya lebih baik nyaman, saya buat usaha, betul. Saya kembangkan usaha saya, bisnis aja gitu. Bisnis lah. Mas Gibran ini, Bang, mau jadi di pemerintahan. Dia mau jadi ke pemerintahan dan setelah menjadi pemerintahan, Solo itu maju, Bang. Maju, betul. Saya kapan itu sebulan yang lalu pernah ke sana. Maju. 12 kalau saya nggak salah, karena saya memang juga tinggal di Jakarta, cuman memang sering ke Solo. Tapi nanti mohon dikoreksi supaya jangan di ini. Kalau nggak salah itu ada 12 pembangunan prioritas. Betul. Di Solo. Berjalan semua, Bang. Betul. Dan sampai hari ini, Bang, Solo itu adalah kota dengan kunjungan pariwisata terbesar se-Jawa Tengah. Betul. Kalau mau diriset lebih jauh, tapi karena saya bukan ahli dari bidang riset, cuman saya pernah diberitahu oleh teman dan pernah diskusi dan pernah membaca, pendapatan naik, meningkat Solo, terus dia, meningkat terus. Itu meningkat, Bang, masyarakatnya. Masyarakat sejahtera. Iya, berapa persen itu naik terus? Saya nggak gombal, bukan karena saya pendukung Mas Gibran. Iya, oke. Terbukti, Bang. Terbukti ya, oke. Ketika beliau jadi itu, dan beliau buktikan bahwa beliau ini baru 2,5 tahun, dan itu bisa dibilang sebagai wali kota terbaik di Indonesia. Tadi kan dikatakan Pak Jokowi hebat. Ini sekarang anaknya tentunya menurut Cak Nasir gimana? Hebat juga enggak ini? Kira-kira yang dikatakan orang dinasti ini gimana nih? Coba Cak Nasir kasih gambaran sedikit. Kalau saya ini ya, dinasti itu boleh kalau memang bapaknya baik, bapaknya baik, anaknya pasti tentunya baik. Itu boleh. Tapi kalau bapaknya nggak karu-karuan, ya jangan. Tapi menurut Cak Nasir gimana? Pengalaman saya sama Mas Gibran, saya ceritakan. Oke, coba ceritakan. Saya 2022 Hari Santri. Hari Santri tahun apa cantik itu, Bang. 22/10/2022. Oke, semuanya 2 ya. Oke. Saya itu adakan acara Hari Santri Nasional di Solo. Niat awal tuh mengundang Bang siapa? Sujiwo Tejo ya. Terus dari dari BNPT Pengalungan Terorisme. Terus dari Mabes Polri. Acara itu udah mepet. Saya berani bersumpah ini demi Allah, demi Rasulullah. Apa maksudnya ini benar-benar true story. Oke. Saya ngajak komunikasi beberapa orang. Pokoknya itu acara bisa dibilang hampir aja posisinya nggak bisa berjalan. Hampir nggak bisa aja, ya oke. Suatu saat saya iseng sama temen mendatangi balai kota, nggak ada janji. Nggak ada janji, oke. Biasanya kan pejabat itu harus ada janji ya, oke. Mas Gibran datang tuh. Ya. Kuasa Allahnya, atas izin Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa itu, beliau berhenti, ada anak-anak TK, Pak. Oke. Beliau bagikan tuh buku tuh satu-satu tuh. Ke anak-anak TK ya? Kayak bapaknya dong? Iya. Beliau bagikan buku satu-satu tuh ke anak TK tuh. Terus beliau dengerin tuh setiap ada orang yang ngomong itu, Mas. Ngomong dengerin. Lambat laun saya datangin. Ya. Ini belum kenal ya? Kalau pernah ketemu ya? Pernah ketemu juga tidak hotline lah, tidak langsung memang ada acara benar gitu ya. Saya kan bukan aktivis yang juga
langsung menjadi aktivis yang misalnya ketua umum gitu Bang. Maksudnya saya bukan nggak pernah jadi HMI, nggak pernah jadi ketua umum PB dan lain-lain. Nah, tiba-tiba saya bilang sama Mas Gibran, izin saya mau ngadain acara Hari Santri. Begini, acara Hari Santri di Balai Kota Mas. Oh ya sudah, boleh. Suratnya baru saya baca kemarin kata dia. Boleh Mas, tapi saya ngundang Leto Mas. Saya boleh sedikit ini, Leto itu anaknya Cak Nun. Nui. Saya pikir kalau logikanya ya kan Cak Nun sama ini agak bermasalah, gimana gitu gimana kan. Walaupun Cak Nun adalah guru saya sangat menghormati. Dan Pak Jokowi adalah pemimpin idaman dan idola saya juga, saya sangat tandem pada beliau. Saya bilang ternyata pada saat itu yang jadi kendala adalah tidak boleh ngadain konser di Balai Kota. Tapi beliau bilang, kalau itu bolehlah berapa orang tapi harus kondusif ya. Dan itu langsung dikasih dan di ACC oleh beliau sendiri Pak. Saat itu juga. Dan untuk merayakan Hari Santri yang mohon maaf, mungkin saya tidak dikenal oleh beliau. Saya tidak dikenal oleh beliau, tapi beliau apa? Dan saya juga bukan warga Solo. Secara KTP saya orang Jakarta dan saya representasi DPP Foxy, bukan DPC Foxy. DPP pusat. Dan beliau sangat mengakomodir. Bahkan beliau post itu di Twitter beliau, acara saya itu Pak. Acara itu ya. Ayo di Balai Kota ada Leto kata beliau. Bayangkan itu Pak. Jiwa beliau yang sangat muda ini, tapi beliau sangat sebagai seorang pemimpin mendengar. Jadi kalau orang bilang bahasa sana itu humble banget gitu. Menyelesaikan masalah. Meskipun Mas Gibran ini ya sebagai ini beliau itu cepat merespon dan cepat ini. Jadi beliau itu memang orangnya itu Mas, tapi santai dan sangat melayani warga Solo. Warga Solo tuh setiap ada masalah apapun selesai semua ya. Sama Mas Wali tuh selesai ya. Dengan Twitter itu ya inilah kelebihan milenial Pak. Pakai pakai TikTok sama apa itu? Sama itu nyata loh Pak. Twitter ya. Nyata Bang. Kenapa? Beliau pernah marah tuh sama orang di bawah beliau karena ada aduan dari masyarakat gak ditanggapin. Terus beliau bilang gak kayak gini caranya untuk menyelesaikan masalah. Kalau enggak tak handle sendiri aja kata Mas. Bayangkan ada lapor Pak Wali itu jalan Pak. Jalan di Solo itu yang dulunya hancur-hancur. Sekarang di Solo nggak ada jalan hancur Pak. Sekarang begini, Cak Nasir. Ini kita belum masuk ke Mas Wali dengan santri ya. Tapi dengan pengalaman saya tadi, Abang bisa menilai, pemirsa bisa menilai lah. Saya yakin bisa menilai lah bagaimana dia ini. Saya mau nanya ini satu lagi nih. Kita kan bicara santri-santri terus nih ya. Pendapat santri tentang Mas Gibran ini gimana kira-kira? Pertama pendapat begini. Santri dengan Caimin, pendapat santri dengan Pak Mahfud MD. Kan ini tiga tokoh yang mempunyai kedekatan dengan santri-santri. Gimana pendapatnya? Pertama begini Bang, kalau kita bicara jujur, NU ini Nahdlatul Ulama itu secara kultural kekuatannya kultural. Saya bukan maksud untuk bagaimana, tapi saya bicara ini berdasarkan data dan pengalaman riset yang saya lakukan. Kita ini kan edukasi. Bukan kita mengatakan hoax, bukan, kita edukasi. Jadi NU ini garisnya bukan garis komando. Lebih kepada masyarakat kultural. Makanya kiai-kiai kampung di NU itu pengaruhnya besar. Kiai-kiai di daerah yang pengikutnya juga banyak ya juga sama-sama besar. Jadi di NU ini sebagai organisasi yang penuh dengan kekeluargaan bagi saya. Dan bicara santri, Amit Nyuwun Sewu bukan NU saja. Ingat organisasi pra kemerdekaan sebelum kemerdekaan itu ada NU punya santri mah. Saya tadi sebut kalau ibu saya belajar di Persis Bangil, Persis itu pesantrennya juga ada. Muhammadiyah pesantrennya juga ada. Al-Wasliyah ada juga ya kan. Habis gitu apalagi yang di Banten? Di Banten itu ada juga itu. Terus belum lagi Torikot Naksabandia. Di Jawa Barat itu banyak juga itu. Torikot yang punya pesantren. Ada juga pesantren dengan Badui itu punya pesantren. Artinya pesantren itu dari berbagai lingkup. Walaupun secara keorganisasian NU punya kultur
pesantren yang mungkin sebagai organisasi dengan jumlah santri terbesar. Itu harus ini. Tapi NU itu secara ini cair. Nah, Mas Pak Caimin, kita tahu problematika saat ini ya, dengan ketua yang sekarang tidak berpolitik, NU diharapkan netral karena memang itu alasan yuridisnya. Bagaimana kita kalau baca literatur sejarah, Gus Dur mengatakan NU no politik. Habis gitu karena memang kalau kita berpolitik menggunakan organisasi lalu itu akan kacau ke depannya. Karena tujuan ini bukan urusan politik. Jangan sampai NU ini masuk ke dalam struktur politik. Artinya apa ya? Kayak skoci mungkin kayak Fox ini, kayak kami punya sekjen saya tuh ada orang NU. Artinya apa? Ya mungkin dari warganya boleh berpolitik, tapi organisasinya tidak berpolitik. Betul. Itu yang sudah ditegaskan. Kembali kepada khitoh NU. Betul. Kita tahulah Gus Dur pada saat itu mengatakan NU tidak berpolitik. Jadi kalau saya rasa ada yang mengklaim dari para pihak didukung NU, saya rasa itu ngapusi. Orangnya aja pribadi. Kalau pribadi NU berpolitik, ya dia punya dengan struktur yang saya tadi bilang cair itu, Bang. Dengan segala macam sesuatunya. Nah, peluang Mas Gibran menurut saya, kita lihat dari Pak Jokowinya. Kita bicara jujur. Saya meriset udah 2 tahun, Bang. 2 tahun, oke. Gimana hasilnya? Saya meriset. Memang saya bilang Pak Jokowi satu-satunya presiden yang berhak menyandang sebagai Bapak Santri Indonesia. Bapak Santri Indonesia, oke. Tapi judulnya jangan dipeluntir ya. Bukan Jokowi sebagai pribadi. Tapi Jokowi sebagai presiden. Jadi saya tulis dalam buku saya itu, silakan nanti kalau sudah masuk ke Gramet bisa dibeli kawan-kawan, ya kan? Atau ke toko-toko yang lainnya bisa dibeli. Udah nulis ya, kemarin saya lihat. Sudah saya udah ngasih buku ke Abang. Itu judulnya adalah Presiden Jokowi, Bapak Santri Indonesia. Karena sebagai presiden, kita akui keperhatian Presiden Jokowi itu paling besar. Tapi beliaunya, presidennya bagaimana? Meresmikan, menerima atau bagaimana? Kita lagi upaya ke sana. Oke. Karena apa? Kita akuin Fox ini organisasi, ya bukan dibilang juga kita bukan organisasi besar, tapi inisiasi kita sebagai organisasi santri, alumni pesantren, memberikan penghargaan kepada beliau melalui buku. Bukunya apa? Risetnya ada semua. Dan ini mewakili santri seluruh Indonesia nggak ini? Nah, bagaimana itu? Saya juga membuat petisi. Kepada santri-santri seluruh Indonesia. Dan itu ditandatangani basah, Bang. Ditandatangani basah, oke. Basah. Sudah mewakili semua yang tadi diceritakan itu? Saya sudah ke Jawa Timur, saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jakarta, ke pesantren di Jawa lah. Terus di Sumatera Utara, di Lampung. Kiainya ada 45-an kiai pengasuh pondok pesantren. 45, oke. Termasuk Kiai Adi Buntet. Tanda tangan semua. Tanda tangan. Oke. Terus Buya Sakur tuh mau tanda tangan. Dan kemarin kayak saya resmikan waktu Hari Santri 2023. Sebagai bentuk di akhir masa jabatan, santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi. Kenapa, Bang? Kita bicara jujur, saya bicara fakta data. Saya kalau mau dibantah sama siapapun, kita bicara satu. Di zaman Presiden Jokowi ada Hari Santri Nasional. Oke, setuju. Hanya presiden yang bisa mengeluarkan perpres. Kita sepakati dulu itu, supaya jangan nanti kita dipeluntir atau gimana. Satu Hari Santri Nasional. Di kementerian, di produk kementerian, ada balai latihan kerja yang masuk ke pesantren. 1 tahun itu target 1000 pembangunan balai latihan kerja. Kalau Abang sekarang ke pesantren, itu kita pasti nemuin balai latihan kerja. Hadirnya negara di balai latihan kerja pesantren-pesantren itu, Bang. Dan itu ada. Dan saya ke beberapa ratusan pesantren pasti ada, meskipun belum semuanya ada. Balai latihan kerja itu. Lalu yang ketiga, Bang, kita mohon izin, ada pembangunan sanitasi pesantren. Itu semua bantuan pemerintah ya? Bantuan pemerintah. Hampir sama dengan ini nggak? Dana abadi pesantren? Gimana bukan, itu? Bang. Sanitasi ini bangun kamar mandi bersih, Bang. Saya mohon izin, Bang. Mungkin masih ada sedikit bekasnya. Saya ketika di pesantren itu memang penyakit santri nih, Bang. Penyakit kulit. Karena air mungkin barang-barang dan lain-lain. Dengan dibangunnya sanitasi pesantren ini, Bang, kita punya data yang kita komparasi di 5 pesantren yang sudah dibangun sanitasi, meskipun belum semua, Bang. Tapi paling berapa jumlahnya? Jumlah santri yang kena
penyakit kulit, skabies itu, yang kayak ya koreng-koreng gitulah biasa. Itu wajib tuh santri biasanya penyesuaian dari rumah ke pesantren itu penyesuaian. Saya riset, ternyata Bang itu 70-an% menurun angka penyakit kulit itu karena ada sanitasi pesantren yang dibikin Pak Jokowi ini. Sebelumnya pemerintah itu nggak ada Bang. Nggak ada peduli gitu ya. Bukan masalah peduli. Tapi saya merasa harus ada satu terobosan memang Pak Jokowi ini untuk bicara pesantren. Saya koreksi tadi kurang. Pemerintah kurang aja lah ya. Jangan kita bilangin nanti mungkin lalai sama masalah pesantren. Nanti dia marah sama kita lagi. Lalai dengan masalah pesantren. Yang saya kagumi dengan Pak Presiden terus undang-undang pesantren Bang. Iya. Meskipun itu produk DPR, undang-undang disahkan DPR, tapi pemerintah juga menginisiasi itu program itu. Lalu muncul yang namanya Dana Abadi Pesantren, yang kemarin ribut ya Bang. Saya mohon maaf. Gimana itu? Gimana? Sebenarnya sudah ada nggak sih itu? Kan Cak Nasir ini kan tahu pesantren banget, apalagi ketuanya kan, ketua umumnya lah gimana? Katanya. Saya bilang Bang, saya bilang. Pendapat gimana? PKB dan P3 itu kesambet bicara soal dana abadi pesantren. Katanya mereka Karena mereka bilang kalau itu produk mereka. Tapi kan kalau kita tahu itu kan Perpres 82. Tahun 2021. Iya, betul. Iya. 2021. PP 82 2021, Amanat Undang-Undang 18 2019. Undang-undangnya iya. Iya, betul. Tapi Bang, kalau Perpres tidak diturunkan tentang dana abadi pesantren, nggak jalan kan? Tidak akan mungkin Banggar si Cucun Samsurizal, mohon maaf Bang dengan segala kerendahan hati saya sebagai santri. Terus P3 bilang itu produk mereka, PKB yang juga diusulkan itu PKB. Cucun itu ketua fraksi Bang yang kemarin ngomong katanya Gibran kesalahan. Dan mohon maaf juga Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani yang bilang juga katanya itu sudah ada dari produk. Jadi begini Bang, yang memang saya rasa. Nah ini orang pesantren bener, coba cerita dong biar. Yang saya merasa ini masalah. Kita bukan mau berdebat, kita mengedukasi. Mengedukasi masalahnya. Kebakaran mungkin saya bilang salah strategi kampanye. Salah strategi kampanye, Kita bisa bicara jujur Bang, Pak Prabowo itu ketika beliau bilang makan siang gratis dan pemberian susu di pesantren. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Mas Gibran awal ketika deklarasi kemarin itu bicara dana abadi pesantren. Iya, betul. Mohon maaf, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD ketika deklarasi nggak ada sebut dana abadi pesantren itu. Betul. Artinya ya mungkin jangan-jangan memang Pak Prabowo yang sekarang melanjutkan pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini untuk urusan santri dan pesantren. Saya rasa. Karena memang beliau bicara soal itu dan dana abadi pesantren yang disampaikan Mas Gibran silakan nanti mungkin bisa dikoreksi dan diputar Bang. Yang Mas Gibran bilang kalau saya nanti melanjutkan ini kita akan melanjutkan program-program dana abadi pesantren. Program ekonomi mikro. Betul. Untuk pembangunan ekonomi keumatan berbasis pesantren. Kita juga sampaikan kepada artinya Mas Gibran secara inisiatif. Kita belum sampaikan loh masalah ini. Tapi beliau sudah mau menginikan itu yang ngebuat. Maka dari itu Bang, 1 hari setelah beliau sampaikan dana abadi pesantren dan lain-lain, malamnya DPP Voksi resmi menyatakan dukungan kepada Mas Gibran. Kita bilang Mas Gibran ya Bang Mas Gibran, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Saya sangat mendukung Pak Prabowo juga. Tapi saya buat santri nih Mas Gibran. Itu relawan kita Bang. Yang akan bergerak ke seluruh Jawa, ke Lampung, ke Sumsel, dan basis-basis santri yang kita punya. Dari 25 wilayah yang kita punya itu ada skala prioritas kita untuk itu. Kenapa saya cek di daerah-daerah? Di kiai-kiai kampung Bang. Sorry, saya basisnya kiai kampung. Enggak. Saya mengundang Cak Nasir ini jadi Fox ini. Saya biasa ngundang yang high level. Tapi saya ingin mendengar yang benar-benar mengalami di bawah ini apa. Saya datang ke kiai-kiai Bang, itu juga bukan kiai-kiai yang mungkin ya. Saya datangi juga, saya juga hormat dan tantim pada kiai-kiai yang punya pesantren besar. Saya juga datangi. Tetapi saya juga ke pesantren-pesantren yang dari berbagai segmen Bang. Karena saya tidak klaim bahwa Fox ini hanya NU, tidak. Di Fox itu ada Al-Wasliyah, ada Naksabandiyah, ada Muhammadiyah, ada juga yang dari lain. Fox ini dari organ namanya Forum Komunikasi Bang. Santri lintas firqoh, lintas apapun itu. Nah, saya tanya sama orang-orang di bawah. Dan efeknya ada Bang.
Mungkin PKB salah strategi tidak menyampaikan soal dana abadi pesantren, kecolongan start, terus menginikan Mas Gibran. Saya curiganya begitu. Iya. Jadi saya sudah sampaikan. Kenapa saya bilang kesambet? Ya jangan satu mengklaim bahwa kita paling pesantren dari yang lain. Iya, betul. Bang, kita boleh bilang jujur nih, masyarakat semua, saya edukasi. Iya. P3 sudah ada sejak 1971. Bapak saya juga orang P3, Bang. Oke. Bapak saya pendeklarator P3. Iya. Saya tahu betul P3. Iya. Sudah ada dari tahun 1971. Iya. PKB dari tahun 1998. Iya. Iya. Produk ini baru ada zaman Jokowi, Bang. Iya. Seluruh produk pesantren yang ada, Iya. yang saat ini sedang berkembang dan bergulir, memberikan kemajuan itu baru di zaman Pak Jokowi. Iya. Artinya apa? Kenapa kalau misalnya PKB klaim, kenapa nggak dari tahun 2000-an? Iya. Atau saat Gus Dur menjadi Iya, Bang. presiden? Betul. Kenapa kok ngeklaimnya sekarang itu produk PKB yang diperjuangkan PKB? Iya. Toh ini semua kerja bersama, saya nggak menafikan kerja PKB. Iya, betul. Saya nggak menafikan kerja P3. Iya, betul. Mereka bekerja untuk pesantren, tapi jangan mengklaim itu seolah-olah produk mereka aja ketika per Pilpres, Bang. Iya. Mungkin dari dulu udah ada inisiatif, tapi goalnya baru sekarang. Mungkin gitu Ya juga. artinya yang mengegulkan adalah Presiden Joko Widodo. Betul, setuju, Dan setuju. Mas Gibran ketika kampanye pertama menyatakan siap mendukung keberlanjutan program pesantren. Ada santri yang disebut Mas Gibran. Iya, betul. Caimin, saya tanya atau saya ini kan, kalau saya salah saya minta maaf. Iya. Nggak ada yang dia bilang soal santri. Iya, nggak ada. Kekhususan pesantren. Iya. Saya tanya, Anies ada nggak yang dibilang soal santri? Nggak ada. Iya, betul. Ganjar saya tanya, ada nggak dia bicara soal pesantren? Nggak ada. Waktu deklarasi ya Bang ya? Iya, betul. Nggak tahu selanjutnya. Mahfud MD ada nggak bicara soal pesantren pada saat deklarasi? Nggak ada. Nggak pernah. Prabowo bilang makan siang gratis menurunkan stunting di pesantren, Bang. Iya. Gibran, apalagi? Iya. Ya saya sebagai organisasi santri Iya. yang ke depan harus memperjuangkan, karena Fox ini bercita-cita santri itu 3, Bang. Iya. Santripreneur, Iya. santri leadership, Iya. santri berkepribadian bangsanya. Iya. Artinya melawan radikalisme nih, itu kepribadian bangsa nih, karena memang makanya Fox itu bicara soal kebudayaan. Iya. Kenapa pada saat itu bergerak soal di Solo dengan Mas Gibran, itu soal bicara kebudayaan. Solo sekarang jadi kota budaya, Bang. Memang peletakan dasar di Pak Jokowi. Solo sebagai kota transit, Iya. terus dibuat banyak hotel, itu memang era pembangunan Pak Presiden Jokowi. Ada masjid besar ya di Solo itu Nah, sekarang. sekarang Itu Mas gimana? Gibran Hah. itu bisa hadirkan Masjid Tariq bin Ziyad. Itu yang besar sekali itu ya. Tapi Bang, jangan salah, masjid ini kan dari Arab Saudi. Betul, dari Arab Saudi, dari raja siapa itu ya? Tapi lobby-lobbynya hebat, Bang. Hah. Paten. Kenapa? Masjid itu sebagai pusat penyebaran kebudayaan Islam, Bang. Itu masjid ya. Tujuan masjid itu ada, Bang, itu, Bang. Bayangkan itu kalau bukan Mas Gibran. Iya. Ya kalau nggak salah itu saya. Kalau yang lain mungkin kecolongan nanti, Bang. Dalam artinya apa? Pembangunan masjid ini itu juga untuk kebudayaan bangsa. Dan Solo itu pengembangan literatur kebudayaannya, Ya. secara budaya itu jalan, Bang. Saya lihat pada saat peresmian masjid itu ada Pak Presiden, ada Pak LBP saya lihat. Iya. Itu. Ada Pak Mas Gibran karena sebagai wali kota. Aku juga bingung kok ada Pak LBP itu jalan di situ. Terus saya tanya orang, itu dari mana? Itu ada lobby-lobby juga ke negara Oh iya, sana katanya. Bang. Jadi Pak, kalau kita bicara, kalau saya manggilnya Iya, opung, Bang. Opung, oke. Karena bagi santri itu opung ini juga perhatian terhadap pesantrennya besar. Oke. Beliau selalu memperjuangkan hal-hal yang berkebaikan. Semoga makanya saya juga dalam kesempatan ini karena Abang tadi mengingatkan, kita doakan juga, Bang. Opung semoga Opung kita doakan cepat segera sembuh dan ya. bisa kembali. Karena apa, Bang? Santri Iya. merasa kehilangan, Bang, dengan opung ini, Bang. Opung nggak ada, santri kehilangan juga ya. Iya, Biasanya karena suka apa? Datang ke Pesantren Jawa itu. Timur perhatiannya luar biasa, Bang. Saya pernah ini ke Taraka di dodol itu apa buat mana itu dodol, buatan dodol itu. Dan memang Pak LBP juga pada saat pelobian masjid untuk itu ada Pak LBP di situ. Iya. Artinya apa? Kita nggak bisa juga. Di Garut ada Taraka salah satu itu. Tarakan. Terus Pernah kemarin saya terakhir ya. 2 hari sebelum Pak Luhut sakit Iya. atau sakit hari Senin itu, Iya. hari Sabtu saya ngajak Buya Sakur, Iya. ulama karismatik dari Indramayu, ketemu Opung Luhut. Iya. Masih agak sehat, cuma memang kelihatan capek. Iya. Jadi, wah, beliau itu, makanya saya bingung, Bang, kalau ada orang Indonesia itu nggak suka sama Opung Luhut, itu saya bingung. Padahal beliau itu lintas agama, lintas semua kan, menyukai Karena semua. apa, Bang? Menurut saya bukan masalah itunya. Kita bicara keagamaan ini di Indonesia itu
bukan bicara keagamaan, kita bicara kebangsaan lah. Ya, Kita semua setara, Bang. Yep, setuju. Tapi ketika kita sesama anak bangsa saling mensupport, Ya. Bung Luhut itu apa pernah melihat Islam, apa pernah melihat dia Kristen, Iya. apa pernah melihat dia Buddha, apa pernah dia Hindu, apa pernah dia ngelihat, ya semua rata-rata Bang, Opung itu kalau saya tanya sama orang, pada cinta sama Pak Opung Luhut, Bang. Jadi kita doakan Sehat. cepat sembuh, kembali lagi ke negara Itu yang kita ini harapkan, untuk Bang. merapikan semua lagi ya. Iya karena memang kehilangan Bang, jadi agak-agak lambat ini Ya, kita kalau juga- nggak ada Opung Luhut ini kan. Kita juga kehilangan semua Betul, ini ya. Bang. Mudah-mudahan diberikan Nah, yang terbaik. Izin tadi melanjutkan Bang. Oke, lanjut. Jadi kalau bicara soal pembangunan kebudayaan, Ya. Solo pun bisa itu. Bagaimana nanti Masjid Bin Ziyad ini, Bin Ziyad itu jadi perpustakaan, literatur budayanya jalan. Ya. Walaupun dari Arab, tapi bukan budaya Arab yang kita bawa. Kita harus bawa budaya kita lah ya. Kita bawa budaya Solo, Bang. Ingat, Bang, Mataraman Islam itu salah satu Solo punya peletakan dasar yang sangat kuat. Iya, iya. Nah, ini yang harus kita jaga. Maupun masjid seandainya coraknya seperti Masjid Bin Ziyad, tapi yang kita inginkan, dan Mas Wali mengakomodir itu. Iya, iya. Yang dijadikan sama Mas Wali, Iya. semua Bang, bukan cuma ini, ada yang dari Muhammadiyah. Jadi masjid lintas. Masjid ini akan menjadi sebuah monumen Iya, jadi ya kita harus kompak lah. kejayaan Mataraman Islam. Dan Mas Wali mengakomodir itu semua. Artinya apa? Ya saya bicara jujur. Iya. Kalau menurut saya nih, Ya. setelah pembicaraan itu Mas Wali, dan dengan insya Allah kita bergerak terus, Iya. ya santri-santri, saya nggak klaim NU, nggak klaim apapun, santri-santri seluruh Indonesia mungkin lebih banyak ke Mas Gibran dan Pak Prabowo. Mas Gibran. Karena sudah jelas pada saat deklarasi aja inget santri, apalagi saat jadi kan. Nah, itu Bang. Tapi menurut Cak Nasir, persaingan ini kan begitu sampai sekarang survei-survei mengatakan berimbang terus. Heeh. Semua mengambil suara di mana-mana pun. Santri kira-kira kalau saya boleh agak fokus, ketuanya ada di sini, ketua umumnya Cak Nasir berpihak tadi sudah disebut ke Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tapi kira-kira akan bias kemana-mana lagi nggak? Gini Bang, segmentasi santri, Oke. segmentasi saya itu adalah santri-santri alumni pesantren. Santren, oke. Santri yang alumni pesantren. Ya. Kedua, santri yang masih aktif, kita pembinaan terus Bang. Oke. Seperti kita buat santri sahabat cyber. Oke. Bagaimana santri ini berbijak bermedia sosial. Karena kaget Bang kadang-kadang santri ini Bang. Ya. Lulus dari pesantren nggak pernah bawa HP kan? Ya. Tiba-tiba bawa HP kalap. Wah, ngomongin soal ini akhirnya menimbulkan, itu kita akuin Bang. Jadi Oke. dari mereka kelas 3 itu kita buat santri bicara soal bagaimana berbijak bermedia sosial. Oke. Banyak hal lagi, contoh santripreneur kita jalankan. Iya. Dan juga Fox ini ngajak santri sekolah di Cina Bang. Ke Cina segala ya? Ekstrim Oke. Bang. Iya, iya. Kalau dibilang nanti Biaya kan, dari mana tuh? Dari Depdikbud atau dari jadi kebetulan saya itu dapat kerjasama dari pemerintah Cina Oke. melalui Cindo Business Center. Iya. 100 kuotanya 100 lah per tahun. Nah, ini sekarang lagi saya sebar lah ke pesantren-pesantren. Tujuannya apa, Bang? Santri ini kan tiba-tiba tidak mohon maaf, santri ini kan dia minim dalam urusan Iya. duniawi lah. Iya, iya. Karena iya. belajar agama di pesantren sangat diinikan. Iya. Nah, tapi kan santri ini butuh untuk kehidupan dunia yang lebih layak. Wawasan perlu kita buka. Jadi dia harus punya skill keterampilan SDM yang mumpuni. Yap. Itu yang saya sampaikan. Nah, maka dari itu Foxy bekerja sama, punya kuota santri kuliah D3. D3. Jurusannya robotik, Oke. terus e-commerce sama mobil listrik. Hebat, maju banget ini, maju berarti. Mereka kuliah di Jepang 3 tahun, santri-santri ini belajar bahasa Mandarin, belajar ini mereka pulang, mereka kerja di perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Nah, sekali lagi Bang, kalau bukan Pak Jokowi, Iya, iya, iya. Ini terbuka pada saat ini semuanya, pada saat 2 periode Pak Jokowi semua. ya terbukanya memang zaman Pak Jokowi Bang, zaman siapa lagi kita aktivis punya akses untuk ke arah-arah seperti ini, tapi akses untuk membangun kan Bang? Membangun lah. Akses membangun. Kita Nah, harus membangun negara ini kita. betul. Jadi Pak Jokowi ini juga memberikan itu efek untuk kita membangun bersama-sama. Oke. Dan terbukti Bang, zaman ini turunannya ke Mas Gibran ini, Iya. itu nyata Bang. Dia juga membangun Solo itu sebuah lintas sektor. Kan ada istilah pepatah itu kan, apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kan?
Iya, dan memang semua orang juga diajak terlibat dalam membangun Solo itu, Bang. Bahkan, Bang, mohon izin. Iya. Ini cerita benar ini, Bang. Iya. Seluruh budayawan di Solo itu, Bang. Iya. Yang ketika corona kemarin itu nggak ada tempat manggung, nggak ada ini, sama Mas Wali dibiayain tuh, Bang. Mereka untuk manggung. Dari balai kota, Bang, ngebiayain, Bang. Supaya mereka tetap hidup, Bang. Iya. Artinya ada kepedulian terobosan beliau terhadap dunia kebudayaan ini. Dan jangan lupa, Bang, Pak Jokowi juga bicara kebudayaan. Dia undang-undang pemajuan kebudayaan, strategi pemajuan kebudayaan juga ada di daerah Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi ini saya bingung. Apa kan kayak nggak ada istirahat ini 10 tahun ini, Bang. Benar-benar kita terpacu ini, Bang. Jadi kalau kira-kira yang untuk Pak Anies dengan Pak Imin, Cak Imin dengan ini, saya rasa kalau saya bicara jujur, Cak Imin grassroots bekerja itu adalah PKB. oke. Kita bicara jujur. Oke. PKB. Dia bicara jalan. Mas Anies dengan kekuatan grassroots PKS mungkin juga ikut ya. Tapi ingat, PKS dan itu kan mungkin 16% kali ya. 16-18 ya. 16-18. Terus kalau secara Nasdem tanpa mengurangi rasa hormat, tapi kan kalau kita bicara Nasdem itu bukan partai perkaderan. Mungkin efek elektoralnya kepada caleg-caleg, tidak kepada pilpres. Mungkin malah Mas Anies yang mensumbang ke Nasdem sih nggak tahu nanti bagaimana ya. Tapi kalau yang dua kekuatan grassroots partai kader itu PKB sama PKS. Ya mungkin karena memang sekarang survei cuma 19% ya mungkin itu dari PKB sama nggak, karena jujur, Bang, pendukung PKB itu pasti NU. Pasti NU PKB. Pasti NU yang dukung PKB itu pasti NU. Itu nggak bisa kita pungkirin. Pendukung PKB itu pasti NU. Bang. Tapi orang NU belum tentu dukung PKB. Nggak, kita bicara jujur karena jumlah masyarakat NU itu 90 kalau dirilis dalam sebuah data. Kalau mungkin kalau Kiai Said itu pernah klaim 120 mungkin 120 juta masyarakat kultural NU. Betul. Ya kan NU kan selalu dibilang NU kultural, NU politik begitulah. Tapi yang dukung kan cuma 11 juta PKB. Betul. Atau berapa belas juta ya? 13 atau berapa belas? Kurang lebih belasan juta. Artinya kan pendukung NU mungkin dukung PKB. Tapi tidak semua orang NU dukung PKB. Karena kalau terbukti pasti PKB juara 1, Bang. Tapi Bang ingat 100 juta itu kan. Di Golkar pendukung NU banyak loh, Bang. Banyak Golkar. Pendukung NU di PDIP pun ada juga kok, Bang. Jadi berarti rata ya. Bang, saya bilang, makanya suara santri, suara itu nggak bisa kita klaim. Tergantung siapa yang bekerja. Untuk segmentasi, tergantung perhatian juga, Bang, terhadap pesantren, terhadap santri, terhadap siapa yang dia jangkau. Makanya kita bilang ini rata. Bang, di P3 itu, Bang, suara NU juga 4 juta. Ada di situ semuanya, Nggak suara NU doang, ada suara Persis, Parmusi. Jangan lupa, Bang, ada organisasi Parmusi ini, Bang, di P3. Betul. Terus Serikat Islam. Tapi jangan lupa ada juga warga Muhammadiyah di P3. Tapi warga Muhammadiyah yang dukung PDIP saya rasa lebih banyak. Banyak ada semuanya. Yang dukung PAN, suara Muhammadiyah, ada juga, Bang. Jadi maksudnya, makanya saya bilang. Kemarin saya kan masuk PSI. Saya bawa santri ratusan masuk PSI. Sarung PSI ini. Organisasi santri dukung PSI. Kaisang PSI Partai Santri Indonesia. Ya bagi saya, ini saya bilang, tadi kan masa santri, masa Islam itu cair. Pertama, satu saya sampaikan, Bang. PKB. Apa tadi lah bicara soal. Saya sekarang masuk ke PSI sebagai istihad jalan saya. Meskipun keluarga saya P3. Bapak saya itu penandatangan fusi P3 loh, Bang. Ini seru nih. Jadi kita nih harusnya demokrasi lah ya. Bapak P3, anak PSI, yang jangan rame lah. Kita marilah. Ya, masa saya harus dibilang bapakmu P3, kamu harus P3, kan nggak seperti itu. Bapak saya penandatangan fusi, Bang. Dari 100 orang yang tanda tangan fusi P3, tapi anaknya... bapak saya penandatangan fusi P3. Iya. Saya pernah di partai PDI, saya buka aja. Tapi sekarang istihad kita, sebuah istihad kita ingin memperjuangkan PSI ini masuk parlemen, santri dukung PSI, dan PSI membuka ruang. Apa salah santri ke PSI? Iya, betul sekali, nggak ada yang salah kok. Kita negara demokrasi, tidak ada yang salah. Nah ini kan makanya, Bang, kadang-kadang kan kita dibalik-balik nih, Bang.
Saya bawa Bang kemarin Bang, terbukti. Iya. Banyak juga peminat santri ke ini. Bang, Iya. saya buka itu tiba-tiba 100-an lebih dari Bangkalan, Bangkalan itu ya. Oke. Madura. Iya. Daftar ke PSI Bang. Iya. Dari Foxy ya, Foxy, anggota-anggota Foxy itu daftar PSI. Iya. Artinya apa? Cair ini Bang. Iya. Dan apa? Mas Kaisang pun bilang, Iya. PSI juga akan memperjuangkan. Kita juga mendukung ini kan, kita berharap, ini contoh nih, Iya. PSI kan bicara BPJS gratis. Mau Iya. dibilang, apa BPJS gratis ini? Iya. Lah, sekarang kita bilang Bang, santri yang sekolah nih, Iya. saya Bali, Iya. kuliah di Solo. Iya. Untuk askes kesehatan kita gimana Bang, suatu saat kita sakit. Iya. Makanya saya bilang sama Mas Kaisang, saya sampaikan, semoga nanti PSI juga memperjuangkan kan. Ada inilah pembicaraan kemarin. Saya ya? bilang, Iya. bagaimana supaya BPJS di pesantren itu, Iya. alamatnya selama anak ini nyantri, Iya. alamat itu dibuat 2 kalau dia jadi nyantren. Iya. Ini juga berlaku untuk yang kuliah. Iya. Misalnya abang dulu, misalnya orang Batak, kuliah di Jogja. Iya, betul. Itu harusnya dibuat askesnya 2 Bang, rujukannya itu. Iya. Jadi ada yang rujukan di tempat tinggal, Iya. ada yang rujukan kedua di tempat Sekolahan ini. sekolahannya dia. Di pesantren juga begitu, dan digratiskan kalau bisa Sudah santri mulai ini. berjalan belum itu? Belum. Kita harapkan memperjuangkan Oke. ini dari PSI Bang. Makanya kita harapkan juga para santri-santri, Iya. Mas Kaisang sudah membuka ruang. Iya. Ayo gabung PSI. Kita buat namanya Bang, menarik juga Bang. Kita buat namanya itu Sarung PSI Bang. Sarung PSI. Santri dukung PSI. Wow kan keren Bang, Partai Solidaritas Indonesia. Mas Kaisang pun kemarin dagelan ngomong kan, selain, tapi ini serius, dia berarti mau memperjuangkan santri. Dia bilang, selain Partai Solidaritas Indonesia, PSI juga Partai Santri Indonesia. Wah, saya senang di PSI situ. ya. Partai Santri Indonesia. Jadi artinya ruang ini dibuka, Bang. Semua partai ngebuka kok buat santri. Guru Kaisang ini suka ini. Dia suka buat guyon tapi fokus ya kan? Dan itu saya rasa Iya. beliau sampaikan itu dengan serius, Iya. walaupun dianggapnya bercanda, tapi beliau memperjuangkan santri. Saya kemarin 2000 waktu saya acara Hari Santri, beliau datang Bang. Datang bro ya. Beliau datang ke acara Foxy. Oke. Jadi hebatlah Foxy ini Bang. Oke. Kenapa bisa bilang hebat? Bukan artinya kita ini. Iya. Kita waktu itu sama Mas Kaisang, sekarang mendapat barokah, keberkahan sama 2022 sama Mas Gibran. Sekarang Mas Kaisang. Mas ya. Kaisang. Nah, masalahnya Mas Kaisang tuh, dan itu juga ini, beliau waktu sambutan, beliau sini sederhana aja dia bilang, saya berpesan santri manut kiai. Ya memang seperti itu. Karena kalau kata Cak Nur kan santri ini dari asal kata yang dia itu punya secara epistemologi itu punya jalur pendidikan yang terus mengakar sampai ke kiainya. Artinya ada Kiai, terhubung ya, oke. dengan kiai. Makanya santri pasti punya kiai Bang. Ya, tapi- Meskipun banyak kiai tanpa pesantren. Oke. Tapi santri-santri ini kalau kiai bilang A semua nggak ini kayak kalau kayak di tentara gitu. Saya rasa kiai itu bijak, dia Bijak. tidak berpolitik. Oke. Terus saya mau nanya satu nih. Tapi Lanjut tuh. kiai itu akan memberikan, kiai itu kan kalau untuk urusan agama dia perbedaan kita Bang sama agama lain. Kita ini agama bangsa Indonesia ini diberikan kepintaran masyarakatnya. Kiai-kiai kita tuh selalu ngajak berpikir Bang, Oke, ya. nggak pernah doktrin. Saya rasa seperti itu. Pikir, oke, bagus. Nah, dalam artian apa? Mungkin kiai-kiai akan memberikan pengarahan. Ya. Ini yang baik gitu aja kan, yang baik. Bagaimana nak kamu memilih nak Iya. sesuai dengan Iya. inimu nak. Ya. Saya pernah sama Mbah Maimun pada tahun 2019. Ya. Saya dukung Pak Jokowi, beliau dukung Pak Jokowi. Ya. Saat bersamaan ada datang Ya. orang dari mana gitu bilang mau dukung Pak Prabowo. Ya. Nak, kata nih Mbah Maimun, Ya. lakonono sing mbok anggap iku Bener. cakap. Cakep. Oke. Sing cekap. Apa ya bahasa cekap itu apa ya? Cakep itu ya. Ya pokoknya bahasa Jawa lah artinya lakonono apa yang kamu anggap benar. Iya. Apa yang kamu rasa benar. Ya. Bahwa politik ini kan urusan duniawi Bang. Ini kan bagian dari istihad. Iya, betul. Dalam agama nggak ada Bang. Harus kamu memimpin pemimpin seperti ini, kriteria pemimpin seperti ini nggak ada dalam agama Bang. Ya, dalam agama itu adalah istihad kita Bang. Iya. Bahwa pemilihan pemimpin ini kan nggak ada di dalam Al-Quran kita suruh untuk mendukung A, B, C kan nggak ada. Iya. Mungkin dianggap seperti ini, tapi kan dalam istihad kita Iya. agama itu kan hanya memberikan clue. Iya. Iya. Sisanya istihad kita. Betul. Jadi maksud saya sebagai santri, ya silahkan mana sing mbok anggap bener, Mainkan. lakonono, dukungono. Aku mau nanya Perjuangkan. sebelum kita tutup.
kadang-kadang aku dengar masalah kesamaan dari pesantren dengan pendidikan umum kita. Itu apakah sudah dapat dari apa istilahnya itu dari pendidikan lah ya, dari Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, Kopertis atau apapun itu istilahnya, levelernya disamakan atau bagaimana itu? Atau semua pesantren sudah sama? Kalau di sini SD, di sini SMP, di sini apa sama nggak? Gimana jenjangnya? Mungkin kasih gambaran dikit. Nah, mungkin seperti ini, Bang. Ya. Saya bilang sama santri-santri itu jangan berkecil hati juga kalau Ya. sekolah di pesantren. Ya. Karena di pesantren itu kita diajarkan soleh, cerdas, mandiri. Oke. Kenapa soleh, cerdas, mandiri? Kita soleh itu karena kita belajar ilmu agama, Iya. ilmu biasa. Iya. Kita cerdas karena kita juga belajar, kita selain belajar beribadah Iya. di pesantren. Iya. Kenapa kita soleh? Iya. Maksudnya tujuan orang tua masukin anak itu kan pengennya soleh. Soleh, betul. Soleh, soleha. Makanya kalau ada libur-libur kan suka dititip ke pesantren gitu ya. Oke. Artinya anak-anak tuh pengen seperti itu. Iya. Lalu cerdas. Kita belajar ilmu agama, Iya. belajar ilmu biasa. Iya. Meskipun santri ini karena belajar ilmu agama ini mungkin dirasa lebih banyak yang pesantren-pesantren juga melalaikan itu. Iya. Kayak contoh saya di Ngeruki saya sampaikan aja. Iya. Ada kesalahan Ngeruki itu nggak ada PKN di situ, Bang, atau tidak diwajibkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara itu. itu PKN. Oke. Zaman saya nggak tahu sekarang karena sekarang Ngeruki sudah mau hormat bendera. Karena waktu saya dikeluarkan dari Ngeruki dulu, Bang, saya tiba-tiba hormat bendera itu nangis saya, Bang. Nah, menurut saya ini juga suatu terobosan, harusnya Kementerian Agama itu harus ada aturan setiap pesantren wajib melaksanakan hormat bendera minimal sebulan sekali lah, tiap tanggal berapa begitu kan. betul. Karena memang ini adalah puncaknya, karena radikal itu masuk dari hal-hal seperti itu. Iya, betul. Nah, terus soleh, cerdas, mandiri karena memang udah dari kecil kan jauh dari orang tua anak-anak santri itu. Nah, maka dari itu menurut saya para santri-santri ini akan memilih tergantung kedekatan bagaimana pasangan-pasangan ini memberikan pengalaman untuk, karena begini, kan selalu jadi kelas 2 nih, Bang, sebenarnya pesantren dari dulu, Bang. Oke. Baru sekarang aja terobosan-terobosan ini muncul. Ya. Makanya Gus Solah itu bisa dibilang sebagai arsitektur pesantren, karena beliau selalu melakukan masalah pendidikan pesantren ini supaya setara Iya. dengan pesantren Tapi yang lain. sudah oke, kesetaraannya sudah ya. Dengan adanya undang-undang pesantren, Oke. dengan adanya dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu kan bukan dana yang diambil dari ini, Bang. Iya, dari dana Dana abadi pendidikan. pesantren itu kan dana abadi pendidikan yang diambil untuk dana pendidikan pesantren. Betul. Lu Bang, bayangin, Bang, kita nggak pernah dapat dana abadi pendidikan, dana pendidikan abadi dapatnya ke masyarakat ini. Dan kalau Bu Sri Mulyani kemarin ngomong kata itu program Pak Jokowi terbukti di periode pertama. Iya. Meskipun sekarang ada perbaikan ya. Iya. Kan harusnya mengalokasikan Bu Sri Mulyani itu. Tolong ditambah dana abadi pesantrennya, Bu. Ada kok, kalau saya nggak salah baca di artikel itu apa, ada dana pendidikan itu udah 15 triliun atau berapa kok. Nah, dialokasikan minimal. kok, diambil 80 miliar atau berapa, disiapkan semua kok. Nah, kalau nggak salah. maksud Kalau saya nggak salah ya. Saya Kalau bilang nggak sama salah. Bu Sri Mulyani juga, kalau memang itu program Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Bu, besok itu 3 triliun lah untuk pesantren. Bang, pesantren itu ada 39.000 sekian terdata di Kemenak loh ya. Iya, oke. Lembaga pendidikan pesantren. Jumlah santri itu 3 juta sekian, mau 4 juta. Iya. Ya wajar lah kalau misalnya kita dapat. Kalau nggak salah saya itu, kalau saya nggak salah baca artikel, mungkin diluruskan kalau saya salah, itu 80 miliar untuk 1.000 santri kalau saya nggak salah, dana abadi itu. Nah, maksud saya, Kalau saya nggak salah ini. kalau bisa Iya. ya 3 triliun untuk dana abadi keseluruhan pesantren, ada berapa juta itu. Jadi 3 triliun bagilah berapa pesantren itu ya. Seluruh pesantren di Indonesia untuk dana abadinya. iya. Sisanya untuk alokasi ke ini, karena memang pendidikan kan luas. Tapi maksudnya untuk pendidikan pesantren juga jangan dilupakan ya pendidikan agama Nasrani. Iya, semua lah ya. Juga Semua harus lah. diperhatikan pendidikan agama Buddha. Oke. Bahkan pendidikan pastur juga kan butuh Semua biaya. pendidikan Ada itu perhatian dan Pak Jokowi juga saya rasa nggak lalai. Iya. Dia sangat juga perhatikan masalah-masalah itu. Ada kok. Ya, Pancasila lah kita. Pancasila, semua harus ada. Dan saya mengingatkan juga ini sekarang, Bang, mumpung di podcast. Waduh, ini Podcast hebat ini. Abang harusnya juga diperhatikan itu Kristen. Semua yang resmi-resmi saudara di negara kita, kita ini, ya. Oke. iya, kecuali kalau yang salah kan memperhatikan misalnya komunis atau apa kan salah. Tapi kan ini kan kalau masih agama yang ada 6 ini setara, Bang. Harus kita
tuangkan ya. kesetaraan. Kita harus duduk sama apa katanya? Sama rendah, Sama rata, berdiri sama tinggi. ya, sehingga negara kita ini akan Iya. tambah jempol berdua. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan kepada pesantren, kepada semua nanti, mungkin juga pesan kepada di tahun pemilu nanti kita 28 sudah mulai jadwal kampanye. Apa pesannya Jadi mungkin? Ini suka rame. pesan yang saya inginkan, Ya. mungkin kita punya istihad berbeda, Istihad berbeda, oke. ya kan? Sebuah pilihan dari pola pikir. Pikiran itu kan Allah yang memberikan, Bang. Iya. Tuhan yang Maha Esa berikan. Kita punya pikiran yang berbeda. Tapi sesungguhnya hati kita harus menyatu. Jangan pula, saya juga ingatkan, Ya. kita karena perbedaan mencaci, membenci, sebenci-bencinya. Jangan ada berantem. Oke. Oke, saya lihat Pak Jokowi itu, Ya. kalau saya boleh mengambil kata-kata dari salah satu ulama, Ya. Pak Jokowi itu menerapkan, bencilah aku setinggi gunung, Ya. akan kucinta setinggi langit. Iya. Begitu hebat juga sekali. kita semua, Ya, ya. rakyat Indonesia, Iya. seluruh presiden yang ada, Ya. janganlah bilang, wah ini harusnya nanti semua punya hak yang sama. Iya. Semua tidak boleh ada kebencian, bahwa itu semua kita harus tanamkan dalam diri. Pikiran boleh beda, hati kita tetap NKRI nomor 1. Dan saya pun beristihad mendukung PSI, terus juga mendukung Mas Gibran. Ya. Karena saya merasa ini adalah sebuah transformasi Iya. yang baru. Ya. Dan saya beristihad mendukung ini. Ya. Anda punya istihad yang lain selama tidak melanggar hukum. Ya. Marilah kita bersama membangun Indonesia. Dan saya selalu berpesan sama santri, Ya. jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kita boleh berbeda saat ini, tapi nanti pada saat Oktober atau Juni kita bersalaman lagi. Setuju nggak, Cak Natsir? Kelamaan, Bang. Kelamaan. Menurut saya, Februari selesai kita salaman lagi semua. kita ya? boleh berbeda visi misi, kita Ya. boleh gontok-gontokan dalam alam pikiran kita, hati kita untuk Indonesia. Karena Oke, terima itu. kasih Cak Nasir. Saya tutup dulu acara ini. Terima kasih Publikans dimanapun berada. Tadi kita sudah cerita tentang pesantren, tentang bagaimana kita menghadapi pemilu, tentang bagaimana kekuatan pesantren, dana pesantren semuanya. Kenapa kita sampaikan di sini bahwa pesantren ini memang perlu dapat dana dari pemerintah. Demikian juga dengan agama-agama lain, mungkin Kristen, Buddha, semua yang udah Hindu dan lain sebagainya. Kita semua harus bergandengan tangan. Manakala kita rukun, saya yakin, saya percaya, negara ini 2045 akan menjadi negara tahun emas, negara yang diperhitungkan. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi Publikans dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you warahmatullahi banget. wabarakatuh. Thank you banget. Salam Cak. hormat, Cak Nasir ya, thank you ya. Siap, Sukses Bang. selalu.